illal ju'i wal 'atasi. Itu hadis dari Ibnu Majah. Kedua, hadis dari Bukhari Muslim. Man qoma ramadhana, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis yang ketiga, tidak mangkoma tetapi mansoma, ya. Nah, ini semuanya dulu ya. Mansoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis keempat, ini dari Dailami. Khamsun yudfirna siyami. Terus mendenang lagi. Ya, wes. Khamsun yuftirna. Fa ketemu to agak sulit. Yuftirna. Khamsun yuftirna. Lagi. Khamsun yuftirna siyami. Yuftirna siyami al-ghibatu wan namimatu wal kidbu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadhibatu. Ya, terima kasih. Pagi ini Bapak Ibu membaca 4 hadis yang sebenarnya sering sekali kita baca, kita dengarkan. Inilah 4 instrumen dari Nabi untuk menyukseskan puasa kita. Ya, sedikit saya artikan. Allah sudah memperingatkan kita lewat Nabi-Nya dengan hadis yang pertama. Kamin syaimin laisa lahu min siyamihi. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak mendapatkan apapun ilal ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Itu hadis yang pertama, instrumen dari Nabi. Hadis yang kedua, ada kata man qoma. Kata qoma yang kupu itu artinya mendirikan. Ya. Jadi mangqoma Ramadhana, siapa saja, ya, siapapun yang mendirikan, yang menghidupkan malam Ramadan. Kata qoma ini dipakai untuk malam min dambi. Objek akhirnya, tujuan akhirnya adalah diampuni segala dosa kita kalau kita sukses. Kalau kita lihat di ayat 183, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Kata-kata la'alla, saya tanya sama suami saya yang lulusan bahasa Arab, katanya itu harful literaji, yaitu kata yang berisi tentang harapan. Harapan yang bisa jadi kenyataan, bukan harapan angan-angan. Kalau harapan hanya angan-angan, itu disebut litamani. Kalau dalam bahasa Inggris ada pelajaran tentang conditional sentences. Nah, seperti itulah. Jadi hal-hal seperti inilah la'allakum tattaqun. Objek kita dalam berpuasa itu agar bisa meningkatkan takwa kita. Dari sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini, ayat ini tetap berlangsung dan berfungsi sama sampai kita mati, sampai akhir kiamat. Maka tidak ada orang yang boleh mengklaim dirinya sudah paling takwa, wis yang apa-apa sektor pedang paling takwa. Enggak ada. Kata la'alla itu mengandung arti litawadi, harapan, terus harapan yang memunculkan satu kepositifan, motivasi kita selalu never stop doing good, caranya begitu ya. Tidak akan pernah
berhenti untuk berbuat baik atau beramal soleh. Nah, bunda semuanya, bapak ibu semuanya, berapa menit lagi? Dua menit. Ya. Bismillah, tadi bahwa dari kata hadis yang pertama, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, kemungkinan sekali dengan bergandeng dengan hadis yang ketiga, 5 hal yang merusak tadi. Mari kita coba bagaimana agar kita jaga. Kalau kemarin kita membuat SKP ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam membuat indikator, yaitu ada quantity. Puasa quantity kita sudah ditentukan berapa? 30 atau 29 hari seperti itu. Maka mudah-mudahan kita sukses untuk menjalaninya. Kemudian ada time. Tapi kemarin malah quantity top ya. Sampai dasar dekat time sampai kualitas ya. Nah, untuk silakan SKP sampai quantity top. Tapi kalau puasa harus sampai pada quality. Nah, yang harus kita buat itu justru tinggal quality-nya yang harus setiap tahun kita tingkatkan. Karena kata-kata Allah itu tadi mengandung arti untuk kita tingkatkan kualitas takwa kita. Jadi di situ, kalau ini kita pahami, maka kita akan semangat 30 hari itu akan menjalankan untuk terus menerus 10 hari yang pertama kualitasnya mungkin masih biasa-biasa saja. 10 hari yang kedua mari kita genjot untuk berkualitas lebih bagus lagi. Barangkali ada dari bapak ibu yang belum pernah merasakan sholat syuruk. Apa itu sholat syuruk misalnya? Bapak ibu ikut pengajian mungkin di masjid ya, setelah usia selesai kita masih nunggu waktu sampai kita berzikir, beristighfar sebanyak-banyaknya, silakan, karena itu time kita dalam bulan Ramadan. Allah memberikan 1 tahun untuk kelebihan kita di dalam bulan mulia ini, namanya dengan time, waktu yang sangat prima, dimana ketika nanti kita hilang begitu saja, tadi mungkin saja kita hanya mendapatkan ju' wal atos, hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Jangan sampai kita planning betul-betul bahwa puasa kita itu kita targetkan ada time-nya, kualitinya juga meningkat, kemudian kuantitinya juga tercapai. Nah, inilah PR kita bersama untuk menuntaskan 10 hari yang kedua ini. Sekali waktu, barangkali yang tidak pernah sholat syuruk, sekali waktu bisa nikmatnya sholat syuruk itu seperti apa. Kita berdiam sampai terbit fajar, setelah itu ada 10 menit jangan persis kita sholat 2 rakaat. Hadiahnya apa? Riwayatnya dari Rasulullah mengatakan dalam hadis, seperti hadiahnya kita menjalani umroh dan haji. Wah, luar biasa. Jadi memang tidak semua bisa. Mungkin lagi yang kemarin bisa tingkatkan sholatnya, yang wajibnya coket bolong-bolong. Mari kita tekadkan bahwa sebuah kebaikan itu harus dipaksakan untuk bisa menjadi kebiasaan, kemudian akan kita jadikan menjadi sebuah kenikmatan. Jadi silakan, kita masing-masing mempunyai SKP masing-masing ya, indikator masing-masing, quality mana yang akan kita tingkatkan. Baca Quran dari Pak Jamal kemarin sudah digembar-gemborkan untuk ditingkatkan. Dari yang sama sekali tidak biasa, kita biasakan. Yang 1 juz bisa jadi 2 juz, 2 juz, 3 juz dan sebagainya. Yang penting meningkat, tidak harus targetnya nanti mumpung nanti waktu gitu ya. Tetapi tadi juga disebutkan mangkoma, ternyata malam harinya pun kita harus mampu menghidupkan. Silakan, mana kita bisa pilih, kita planning kira-kira ibadah mana yang bisa kekuatan kita juga sampai ya, seperti itu. Silakan. Sodako mungkin sudah kemarin puasa kemarin saya sudah ini sudah itu, ya mari puasa sekarang kita tingkatkan lagi. Bagaimana masjid sudah biasa menjenengan, tambahin lagi anak yatim, tambahin lagi masjid yang di rumah dan sebagainya. Maka itu yang namanya tadi ihtisaban, kita planning, kita rencanakan, sehingga jangan sampai ada 3 golongan yang katakanlah menghadapi Ramadan itu. 1, biasa-biasa saja, harus biasa. Sekarang mulai pada ikut mungkin 10 hari yang pertama semangat, tapi 10 hari yang kedua dan ketiga bunda-bunda mulai, saya termasuk digoda, wis pikirnya Syawal, Lebaran, lambine pira dan lain sebagainya.
bolak-balik maring mall, bolak-balik dengan diskon dan sebagainya, sampai kita target-target yang lain mungkin bisa terlupakan. Jangan sampai, ya seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan ada gunanya. Mari kita tingkatkan saja kurikulum Ramadan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.